Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih. Sekalipun aku tahu segala rahasia dan ku miliki seluruh pengetahuan manusia, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Sekalipun iman yang sempurna milikku dan ku berikan semua yang ada padaku, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, semuanya tak berarti bagiku. Selamat Hari Sabat. Selamat Hari Sabat semuanya. Sabat. Saya sangat bersuka cita untuk membawakan panel kita pada hari ini dengan ayat hafalan kita pada hari ini akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Ini menarik kita kepada sebuah judul atau tajuk di dalam diskusi sekolah sahabat kita pada hari ini, pendidikan dalam seni dan sains. Namun untuk segala sesuatu, untuk kasih mulai ini, mari kita sama-sama kita tunduk, kita akan minta kesediaan saudara Jetland untuk berdoa. Mari kita bersama-sama dalam doa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga, saat ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan, berkat, restu dari Tuhan, agar terus berserta dengan kami bila kami mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat untuk sahabat ini, agar kami bisa memahami lebih jelas firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan sudah menyertai mendengar doa ini. Kami serahkan perkumpulan ini dalam nama Yesus, sudah menjadi penebus juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita pada sabat hari ini, saya sangat senang untuk membawa kita berkenalan satu dengan yang lain ya. Boleh. Karena sudah lama kita ini tidak bersua muka seperti ini. Saya dahulukan dengan saya sendiri ya. Nama saya Reynold Suning, fresh graduate dari UNAI dan saya berasal dari Taiwan. Itu bukan Taiwan di China, tapi Taiwan di sebelah Kota Marudu ini. Jadi Taiwan itu nanti kita bicarakan sama-sama supaya kalau mau melawat tinggal bilang. Oke, jadi
kita dahulukan di sebelah kanan atau sebelah kiri? Mana-mana. Oke, di sebelah kanan saya. Oke. Nama saya Jetlin Jos. Saya berasal dari gereja Serinsim, Kota Marudu, dan fresh graduate dari AIU. Terima kasih. Seterusnya, Saya, oke. Nama saya Elve Doasa dari gereja Simpangan, juga fresh graduate dari UNAI. dari UNAI. Nama saya Ardi Dosi, berasal daripada gereja SD Damai, dan saya juga salah satu daripada fresh graduate daripada AIU. Dan ya, inilah saya rasa itu satu perkara yang sangat bagus untuk saya dapat bersama-sama dengan kamu pada pagi ini. Terima kasih. Jadi saya ada terhidup bau-bau aura damai di sini. Ya, damai ya. Iya. Saya pun rasa damai. Iya. Ya. Puji Kalau, Tuhan. kalau kau damai, saya juga damai. Shalom, selamat sahabat. Nama saya Enos Hitlor dari gereja Bunsadan. Ya, Dari gereja Bunsadan ya. Bunsadan. Iya. Juga dari UNAI. Karena Ah. saya lihat uniform kita sama. Ini baru beli nih. Oh iya ya. Oke, cukup. Oh ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pelajaran hari ini dengan judul kita Pendidikan dalam Seni dan Sains. Kebetulan saya sangat suka dengan seni sebenarnya. Kalau dari waktu tingkatan saya sangat suka dengan seni, dan yang menarik dalam seni ini bagi saya adalah seni ini sentiasa berkait rapat dengan kreativitas. Harus kreatif, dan itulah seni. Dan kadang-kadang terlalu kreatif menyebabkan orang melihat kita ini sedikit berbeza dari yang lainnya. Seni kreatif itu juga dikaitkan dengan karya. Dari karya kita melihat, dan yang sering orang lain ini lihat dalam seni ini adalah seni adalah luahan perasaan. Kalau seninya seperti ini, perasaannya seperti ini, maka karyanya juga akan mengikuti seperti itu. Tapi kalau dalam sains ini saya sedikit mungkin kurang arif, tidak gagal juga dulu sains, tapi kurang arif dalam sains sebenarnya. Mungkin ada di antara panel di sini yang akan kasih sedikit ringkas tentang definisi sains ini. Boleh mungkin Saudara Ardi? Oke. Sains ini adalah satu kajian mengenai kebenaran yang ada di dalam dunia. Segala sesuatu itu terjadi atas perkara yang kita anggap atau panggil sebagai logik. Jadi sesuatu itu harus berlaku dan kita kaji bagaimana dia berlaku dan kenapa dia berlaku. Itulah yang kita panggilkan sebagai sains. Sesuatu yang kita kaji dan kita buktikan dan dia berhasil. Buktikan secara ilmiah. Ya? Ilmiah, ya betul sekali. Secara ilmiah. Jadi mungkin ada sedikit lagi pemahaman lain sebelum kita masuk ke dalam main point kita hari ini. Mungkin sudah cukup. Iya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi terima kasih. Iya, saya baru menambahkan sedikit ya. Ini tentang sains. Dan pada hari ini fokus kita adalah kita akan melihat prinsip yang terlibat bagaimana sebenarnya supaya kita boleh mengajar seni dan sains, tapi di dalam perspektif Kristen dan pandangan dunia. Namun yang kita akan diskusikan hari ini, soalan mendasar yang saya dapati di sini adalah apakah penekanan Alkitab tentang sains dan seni? Apakah penekanan Alkitab tentang sains dan seni? Nah, pada pelajaran kita ini kita akan mendengarkan sedikit ataupun poin-poin penting dari setiap hari yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini. Dimulai dari Ahad, hanya Tuhan saja. Jadi saya serahkan kepada Saudara Enos untuk mengeluarkan poin penting di dalam Ahad ini. Silakan. Terima kasih moderator. Hanya Tuhan saja, atau di dalam bahasa Indonesia Allah sendiri. Nah, berbicara mengenai Allah sendiri, saya teringat satu lagu yang bilang begini. Di dalam lagu Sion itu dia bilang, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Nah, betul. Kasih Allah, berbicara Allah sendiri ataupun hanya Tuhan saja, kita katakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sesungguhnya memang benar bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, karena
Dia kasih, maka dia ciptakan dunia ini. Tuhan adalah sang pencipta. Dia cipta langit dan bumi, kuasa dan kasih-Nya dapat tampak di dalam alam yang dia ciptakan. Di setiap ciptaannya ada bukti tentang Tuhan yang hidup, berkuasa dan penuh kasih. Ada banyak contoh yang boleh kita lihat di alam ini atau di dunia kita sekarang ini yang kita pijak. Kalau kita keluar dari gereja saja, kita boleh lihat bahwa ada banyak ciptaan Tuhan yang indah boleh kita rasakan. Mungkin kalau kita keluar dari gereja, kita tengok ada banyak tumbuh-tumbuhan. Itu memang manusia yang tanam. Tapi yang cipta itu adalah Tuhan. Ya, itu merupakan salah satu daripada keindahan kasih Tuhan. Namun dosa telah merusak ciptaan Tuhan yang indah ini. Itu sebabnya di hari ini pendidikan seni dan sains harus berdasarkan Tuhan sebagai pencipta dan dosa yang sudah merusak ciptaan Tuhan. Tuhan yang lebih kita tinggikan supaya kita tidak salah. Dasarnya adalah pendidikan Kristen sejati meletakkan Tuhan sebagai dasar utama di dalam pengetahuan seni ataupun sains. Dan pendidikan dunia akan memikirkan bahwa dunia ataupun diri mereka sendiri yang lebih tinggi. Tetapi pendidikan Kristen sejati, sains, pendidikan Kristen sejati menyatakan bahwa Tuhan adalah yang terutama. Terima kasih. Terima kasih. Berarti dalam segala ciptaan itu Tuhan adalah latarnya. Iya, Tuhan adalah latarnya. Oke, kita langsung saja kepada poin seterusnya dalam judul keindahan kekudusan. Keindahan kekudusan dari sains dan seni. Mungkin poinnya boleh kita dengar daripada saudara Ardi. Oke, sebelum saya teruskan dengan poin yang ingin saya sampaikan. Kalau kamu ada Alkitab di rumah, kamu buka Alkitab kamu di dalam Mazmur 96 ayat 9. Oke. Dia berbunyi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gementarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, coba saya tanya kamu, kepada Anda yang berada di kota Marudu sekarang, di manakah tempat yang paling cantik? Ada di antara kita yang suka pergi Mundan? Iya, ada suka saya baru di mau Kota mention Marudu. itu. Nah, di kota Marudu ada Mundan. Di Sorinsi mungkin cantik. Ada di Iya, Sorinsi. Sorinsim sejuk airnya. Sejuk dia. Kalau Anda yang ada di Ranau, kita ada Gunung Kinabalu. Betul. Di tempat-tempat lain saya yakin ada tempat yang indah macam pantai. Iya. Ada pantai, ada laut, dan banyak lagi tempat yang indah di tempat-tempat kita. Tapi tidak semua kita mempunyai pandangan yang sama mengenai apa itu indah. Ya. Kita tidak melihat, oh mungkin ada orang yang tidak suka gunung, dia suka laut. Nah, tapi itu terpulang kepada individu itu tersendiri. Ya. Dan apabila kita melihat semua ini dan kita mengatakan, oh ini sangatlah indah, kita berbalik kepada siapa yang menciptakan dia. Kalau kita pikir semua ini indah, coba kita pikir bagaimana pula indahnya kalau seperti yang dikatakan oleh saudara Inos tadi, kalau belum lagi dicemar oleh dosa. Kalau belum dicemar oleh dosa, kamu rasa tempat ini akan jauh lebih indah kan? Tidakkah kamu rasa yang Gunung Kinabalu dia bukan setakat itu saja, dia mungkin sesuatu yang jauh lebih indah. Mungkin ada 2 tanduk. Mungkin ada 2 tanduk lagi, ada lebih mungkin. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini adalah apabila kita melihat itu semua, kan Tuhan coba untuk memperlihatkan karakter dia di dalam ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh dia. Kita melihat bukan setakat kecantikan, tapi kekudusan ciptaan-ciptaan. Tapi harus diperhati-hati. Semua yang indah itu, tidak semua yang indah itu adalah perkara yang baik. Kalau kita lihat di dalam buku Kejadian, kita ingat buku Kejadian apabila si ular tua itu coba untuk menipu Hawa. Hawa melihat buah itu indah, cantik. Tapi adakah itu perkara yang benar apabila dia mengambil buah itu? Saudara-saudari, tidak. Jadi setan coba untuk mengambil keindahan itu dan memesongkan keindahan itu untuk menjadi sesuatu yang mencemarkan kekudusan Tuhan. Nah, itu adalah perkara yang harus kita berhati-hati. Tidak semua perkara yang indah itu, adalah baik bagi kita. Tetapi semua yang indah itu justru datang daripada Tuhan. Ya, terima kasih.
terima kasih Saudara Ardi. Berarti kalau dari sini secara sederhana, dari Ahad di sebalik segala yang wujud ini ada Tuhan di latar belakang. Betul. Dan di hari Isnin ini keindahan kekudusan ini di sebalik keindahan itu ya, keindahannya di sebalik keindahan ini ada suatu hal ataupun ada sesuatu yang selalu mau memesongkannya. Ya, selalu mau memesongkannya, betul. Dan terima kasih Saudara Ardi sudah mengutarakan poin yang kita boleh lihat. Dan hari Selasa ini pakar dalam kesilapan. Mungkin kalau disebut pakar berarti tidak ada kesilapan ya. Karena sudah pakar ya, betul ya? Setuju ya? Setuju. Kalau sudah pakar berarti tidak ada kesilapan. Tapi kenapa dalam tajuk kita hari ini membahaskan pakar dalam kesilapan? Mungkin kita langsung saja poin yang seterusnya akan disampaikan oleh Saudara Elver dalam Selasa ini, boleh kita dengar sama-sama. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan. Di hari Selasa ini pakar dalam kesilapan, seperti yang sudah dibilang tadi ya. Kalau sudah dipanggil pakar itu sudah tentu tidak ada kesilapannya. Ya, tapi tiba-tiba ini pakar dalam kesilapan, berarti ini pakar dalam membuat kesalahan-kesalahan ini. Aduh, kok bisa pakar bisa ya? Ya, jadi apa maksud pakar dalam kesilapan? Nah, kita harus ingat bahwa manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa berarti seluruh kehidupan aspek dalam kehidupan manusia itu sudah tercemar, termasuk cara berpikir. Termasuk cara berpikir. Dan orang yang memiliki gelar yang tinggi ataupun gelar yang banyak, pengetahuan ilmu yang banyak pun mereka masih, karena sudah jatuh ke dalam dosa, harus kita ingat masih boleh melakukan kesalahan ya. Nah, bagaimana seorang manusia itu yang sudah memiliki ilmu yang tinggi, gelar yang banyak, boleh saja melakukan kesilapan atau kesalahan? Ketika seorang manusia itu belajar ataupun menimba ilmu, tetapi ilmu yang dia timba itu bertentangan dengan Alkitab, maka itu akan menjadi sebuah kesilapan. Ya. Tugas kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi kita sebagai orang muda yang sedang giat belajar sekarang ini, mau itu di university, mau itu di sekolah menengah ataupun di SK, sekolah rendah, tugas kita adalah menapis segala yang kita terima. Pelajaran. Jadi seperti yang Saudara Ardi sudah katakan tadi, ada pelajaran di dunia ini yang indah kita dengar ya, indah sekali. Sepertinya itu sudah benar, tetapi harus hati-hati. Keindahan itu tidak selalunya benar. Ada kesilapan dia. Nah, selama hampir 2000 tahun dunia ini sudah dipenuhi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang salah. Ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang salah itu berarti ilmu-ilmu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan Alkitab, terlebih apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kita punya tugas adalah kita harus menapis segala ilmu yang kita terima daripada dunia ini, apalagi ilmu itu datangnya daripada orang-orang yang tidak mempercayai Alkitab, terlebih tidak mempercayai Tuhan. Jadi di hari Selasa ini pakar dalam kesilapan adalah boleh saja manusia yang memiliki gelar yang tinggi itu melakukan kesilapan ketika mereka itu tidak melandaskan pengetahuan mereka itu kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Karena kebenaran sesungguhnya itu hanyalah daripada Alkitab. Ya, itu yang saya dapat kongsikan di hari Selasa. Terima kasih. Berarti pakar tidak semestinya dia betul. Pakar tidak semestinya dia betul. Oh, sama juga. Ada pepatah yang bilang betul tidak semestinya benar. Tetapi kalau sudah benar, sudah tentu dia betul. Yes. Terima kasih. Dalam hari Rabu ini, kebodohan dan kebijaksanaan, sedikit ya dalam Rabu ini. Kebodohan dan kebijaksanaan, apa artinya ataupun apa sebenarnya yang sedang didiskusikan sehingga dia menarik sebuah judul kebodohan dan kebijaksanaan? Karena ini kan dalam seni dan sains ya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita harus diskusikan yang penting di sini. Mungkin poinnya boleh dikasih oleh Saudara Jetland. Terima kasih moderator. Oke, pada hari Rabu ini kita melihat fokus dia kepada kebodohan dan kebijaksanaan. Jadi ini membawa kita kembali kepada Alkitab. Jadi Alkitab ini sangat jelas menunjukkan perbandingan antara
kebodohan dan juga kebijaksanaan. Jadi kita akan lihat contohnya dalam buku Amsal, khususnya Amsal 1 ayat 10, Amsal 4 ayat 14 hingga 19, dan juga 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17. Kamu boleh ingat itu, di mana semua ayat-ayat tadi itu dia memfokuskan kepada hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan harian kita ataupun kehidupan kita pada saat ini. Nah, ini menarik kita kembali kepada pimpinan ataupun kepada ajaran Alkitab, di mana Tuhan itu mau menjelaskan sesuatu yang unik buat anak-anak ataupun umat manusia pada zaman sekarang, yaitu kembali kepada Dia dan juga mencari kebijaksanaan dari Tuhan sendiri dan bukan dari dunia ini. Dan kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah sediakan dan sudah berikan buat kita. Jadi itu ada sedikit info daripada tajuk kebodohan dan kebijaksanaan dalam topik hari Rabu ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Saudara Jetlin yang sudah memberikan kita satu poin ya, poin yang mungkin boleh kita pikirkan. Kebodohan dan kebijaksanaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu yang kita tarik tadi adalah yang betul tidak semestinya benar. Yang benar sudah semestinya betul. Apa yang betul dan apa yang benar. Nah, bila saya berbalik, saya berpikir-pikir sebenarnya. Bila saya berbalik, ketika saya memikirkan seni, sebuah alam yang luas ini, dari mana asalnya rumput? Dari mana asalnya pohon? Dari mana asalnya air? Bagaimana air ini terjadi? Kalau kita lihat di dalam penyelidikan sains, ini banyak sekali teori sebenarnya. Banyak sekali teori. Saya tidak perlu sentuh yang mungkin tidak pernah kita dengar. Tapi yang pernah kita dengar adalah teori Big Bang, kejadian seperti bagaimana terjadinya bumi ini, planet-planet ya, dari letusan bintang, dan ada lagi yang mengutarakan evolusi manusia ini dari monyet, ya. Tetapi air bagaimana terjadi? Dari mana ya air? Kan tanah bagaimana terjadi? Dari mana asalnya? Nah, kita akan dapat ajarkan semua ini dengan baik jika kita mempertimbangkan hati nurani. Hati nurani mempertimbangkan hati Tuhan yang mencipta kita, yang namun kita sebagai manusia ini telah merusakannya. Mungkin bagaimana sebenarnya, bagaimana supaya kita punya bagaimana kita kasih tahu supaya orang punya pemahaman ini, mereka boleh terima ataupun boleh berpikir bahwa Tuhan adalah latar belakang dari segala ini. Mungkin Saudara Enos ataupun panel yang lain ya, mungkin kita utamakan. Saudara Enos boleh kasih masukan tentang pertanyaan ini. Terima kasih. Nah, kalau berbicara mau meyakinkan orang atau meyakinkan orang yang belum kenal Tuhan ini bahwa Tuhan adalah dasar pada segala sesuatu, mungkin ada 3 tipe orang kita jumpa macam ini. Pertama, orang itu adalah orang yang betul-betul tidak percaya, tidak tahu siapa Tuhan, yang mengaku diri tidak tahu kepada Tuhan. Mungkin tipe orang kedua ini dia tahu Tuhan, dia tahu adanya Tuhan, tapi dia sengaja tidak mau ikut jalan Tuhan. Itu sebab dia tanya gitu kan. Dan tipe orang ketiga adalah orang yang benar-benar bingung, dia dalam keadaan dilema. Dalam berarti dia masih ragu-ragu. Ya, gitu kan. Ya. Nah, jadi bagaimana? Contohnya kita sebagai orang muda ya, bagaimana kita mau meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu adalah dasar daripada segala sesuatunya? Nah, kalau menjawab pertanyaan itu, kita boleh yakinkan bahwa
kamu harus percaya Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau kamu tidak percaya Tuhan itu, kalau kamu percaya bahwa Tuhan itu ada, barulah kita boleh teruskan cerita lebih panjang. Tapi kalau kamu benar tidak tahu, kalau kamu benar tidak tahu Tuhan itu ada, kemudian kamu mau belajar, kita boleh teruskan mengajar mereka. Tapi kalau dia tidak tahu, kemudian dia tidak mau belajar dan tidak mau tahu tentang Tuhan, berarti itu susah. Kan? Bagaimana kita mau ajar orang bermain bola kalau dia tidak mau belajar main bola? Kan? Tidak masuk. Nah, Tidak masuk. rela dia. Kan? Jadi begitu. Pertama, dasarnya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita meletakkan Tuhan sebagai dasar. Itu kedua, kita boleh ceritakan bagi mereka yang dalam keadaan dua situasi ini, yang mau belajar dan yang tidak tahu. Kita boleh beritahukan mereka bahwa coba kita lihat alam sekeliling. Alam sekeliling boleh mengajar kita tentang Tuhan, keberadaan Tuhan. Itulah sebab dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 1 Roma 1 ayat 18 hingga 21 mengatakan bahwa kamu tidak boleh berdalih bahwa tidak ada Tuhan, mesti ada Tuhan. Mazmur juga katakan, Mazmur di dalam ayat hafalan kita tadi 19 ayat 2. 19 ayat 2 bahwa alam, langit, bumi menceritakan tentang Allah. Tidak boleh kita sangkal bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Cuma kita yang tidak sadar, cuma kita yang tidak dapat merasakan. Gitu kan? Iya, betul juga. Ada istilah mungkin begini kan, Tuhan itu seperti apa? Angin. Kita tidak dapat lihat angin, tapi kita boleh rasa angin itu macam mana. Nah, jadi kalau dalam hal itu perlunya kita doa pribadi. Pertama, kita singkatkan ya. Pertama, untuk membantu teman-teman kita bahwa Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu. Pertama, harus percaya kepada Tuhan. Kedua, kita harus melihat keadaan sekeliling atau bermeditasi bahwa sebenarnya di alam sekeliling juga mengajarkan kita bahwa adanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti ada sambungan ini di Kamis. Iya. Karena Kamis dia berbicara tentang bagaimana Tuhan menjawab Ayub. Mungkin nanti boleh kita di sana. Tapi ada lagi soalan yang bermain. Soalan yang bermain di dalam diskusi kita. Kan kita semua ini adalah remaja, belia-belia Tuhan yang menjadi tulang belakang dari gereja. Namun ada dua hal yang mungkin kita boleh perhatikan tentang kekudusan ini. Kudus memang indah kan? Indah, sangat indah kudus itu. Tapi bagaimana sebenarnya kekudusan ini ataupun keindahan kekudusan ini berkait rapat dengan seni dan sains. Seni dan sains yang kita mau ajarkan. Karena kita tidak akan berhenti belajar. Betul, selagi kita masih hidup, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Pembelajaran adalah seumur hidup ya. Jadi setiap hari benda yang baru, setiap hari boleh kita pelajari. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Lanjut pertanyaan ya. Dari apa hubungan kait antara seni dan sains dan juga kekudusan ini? Kekudusan. Jadi apa hubungan kait antara kekudusan dan seni juga sains ini? Jadi kita kan belajar ya, kita belajar. Jadi dalam seni dan sains, macam mana kita menerapkan kekudusan dalam seni dan sains, begitulah kurang lebih seperti itu. Mungkin saudara Aldi boleh bagi pencerahan tentang ini. Iya, terima kasih moderator. Pada pendapat saya apabila saya menjalani kehidupan ini selama 26 tahun sudah, saya sentiasa tertanya akan kewujudan saya, akan nilai diri saya, dan saya mula merasakan yang kenapa saya wujud pada mulanya. Kenapa saya wujud?
Dan sebagai seorang remaja pada masa dahulu, apabila saya belajar, saya tertanya-tanya kenapa segala sesuatu terjadi seperti mana yang kita ada sekarang. Kenapa kita ada benda yang dipanggil gravity, kenapa kita ada benda yang dipanggil haba, dan sains sudah sains sudah membuktikan dari mana datang dia semua ini. Tetapi sebelum itu dibuktikan, adakah asal dia yang lagi jauh? Susah kita mau tahu apakah sebenarnya tenaga ini. Pernah dengar perkataan tenaga? Tenaga kinetik, tenaga kimia, semua haba pun sejenis tenaga juga. Tapi dari mana datangnya tenaga? Dia katakan tenaga itu tidak dapat dihancurkan, tidak akan pernah lenyap. Tapi dari mana datang dia? Ada? Tidak ada. Tidak tahu dari mana. Pertanyaan yang mendasar, hebat nih pertanyaan. Gravity, saintis mengatakan yang kalau gravity ini sedikit lebih kuat, kita semua akan jatuh. Kita semua akan fall flat. Rata. Tidak gunung. Kalau suhu matahari itu lebih panas sedikit, ataupun orbit kita di mana kita berputar ini terpelencong sedikit saja, kita akan mati, kita akan pupus. Dan benda yang lebih kecil, saintis juga mengatakan kalau kita tidak ada lebah, manusia tidak akan hidup lebih daripada 10 tahun. Jadi, siapakah di sebalik semua fenomena ini yang menciptakan segala sesuatu di dalam bentuk yang sangat terperinci, sehingga kalau ada satu elemen yang hilang atau ada satu elemen yang terkurang sedikit pun, semua akan musnah. Dan bila saya terfikir balik, wah, pencipta kita adalah seseorang yang sangat detail, hebat. Dia tidak pernah ada apa-apa yang lebih daripada dia. Dan sains digunakan untuk membuktikan betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa hebat, betapa indahnya segala ciptaan-ciptaan dia, dan betapa ini dapat membantu kita untuk lebih mengenali siapa Tuhan. Justru meningkatkan kekudusan diri kita dan apa yang dikeliling. Apalagi kalau dia kudus ya, dalam keadaan yang kudus ya. Maksud saya yang tidak ada dosa. Betul. Cantik ini bunga yang sesungguhnya ya. Betul. Jadi betul, ini sangat bagi saya satu pernyataan yang sangat luar biasa. Betapa indah sebenarnya kekudusan. Jauh lebih indah dari pemikiran kita. Ini menarik kepada sebuah pemikiran bahwa bagaimana kita harus memberikan kita punya tumpuan dalam hidup kita ini. Betul. Ada orang yang terlalu mencari tahu, terlalu mau menjadi pakar, dan mau menjadi seorang ahli dalam semua bidangnya. Nah, tapi ketika saya pelajari ini, Timotius dinasihatkan oleh Paulus kalau bahwa orang kaya akan jatuh ke dalam pencobaan, ya, akan jatuh ke dalam pencobaan, dan juga dia ini akan macam contoh dia orangnya akan jatuh. Jadi maukah? Bolehkah kita jadi kaya? Bolehkah kita ini jadi orang yang pakar dalam sesuatu? Nah, dan ada juga sementara orang yang mau jadi pakar ini banyak akan berbeza environment dia ya. Kalau di AIU berbeza dia punya persekitaran, di UNAI pun berbeza persekitaran dia. Dan saya yakin di university ataupun dimanapun kita pergi bekerja, kita selalu belajar sesuatu yang baru. Jadi Rasul Paulus bilang hindari orang yang omong kosong. Omong kosong ini macam mana sebenarnya? Yesaya pun pernah cakap dalam Yesaya 53, kekudusan hari Sabat. Jangan ada omong kosong. Omong kosong jenis apa? Jadi hindari dalam hal apa? Mungkin boleh diutarakan oleh saudara Elver. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah Alkitab itu melarang kita untuk menjadi orang kaya? Iya. Ya. Dia mau, Tuhan itu jahat sekali mau kita menjadi orang miskin untuk selama-lamanya. Ya. Tentu tidak ya. Tuhan itu sangat luar biasa, sangat penyayang. Dia mau kita maju dalam kehidupan kita, ya. Berkembang dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita terpuruk di dalam kesengsaraan. Kalau dibilang orang kaya itu jatuh ke dalam dosa, orang miskin pun bahkan jatuh dalam dosa. Contoh dia miskin, tidak ada duit, dia lapar, dia lihat ada mangga orang, lalu dia umpan, dia curi. Sudah berdosa mencuri. Jadi manusia ini semua cenderung untuk jatuh dalam dosa. Cuma sini dikatakan Paulus sedang memberitahu kepada Timotius tentang apa fokus utama kehidupan orang Kristen. Ya,
Ya, apa fokus utama kehidupan sebagai seorang pengikut Tuhan, apalagi kita sebagai orang muda, terlebih juga kepada orang tua. Apa fokus kita kepada anak-anak kita, ataupun apa fokus kita dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ke-10, 11, 12 ini, di sana Paulus memberitahu kepada kita. Ya, sebelum itu saya memberitahu bahwa tajuk daripada subjudul pasal yang ke-6 ini adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Paulus katakan orang yang menginginkan kekayaan itu cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena akar daripada segala kejahatan itu adalah uang. Cinta akan uang. Cinta akan uang. Ya. Berarti Paulus sedang menegaskan di sini bahwa fokus utama kita bukan duit. Bukan kehidupan kemuliaan di dunia. Betul. Lalu apa fokus utama dia? Nah, Paulus menjawabkan juga di dalam suratnya di ayat yang ke-11 dan 12. Kalau kita baca di sana, saya suka untuk bacakan. Ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, ketahuilah, jauhilah semuanya itu. Itulah tadi yang dikatakan ada pesilat kata dan juga cinta akan uang. Ya, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kesabaran dan juga kelemah lembutan. Kira-kira kalau saya mau bertanya, kata-kata seperti ini Paulus pernah berkata ini sebelum ini. Di ayat roh. Itu di Galatia 5. Di Korintus lagi. Di Korintus juga ada, ya. 1 Korintus 13 ya. Maksud Paulus di sini adalah fokus utama kita sebagai orang Kristen adalah menghidupkan buah-buah roh. Betul. Ya, menghidupkan buah-buah roh. Kita membangunkan kehidupan rohani yang sebenar. Ya. Di ayat 12 juga Paulus katakan bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya. Paulus memberitahu kepada Timotius juga kepada kita pada saat ini, kita sekarang berada dalam pertandingan iman yang benar. Ya, berjalan dalam pertandingan iman. Tapi ingat, pertandingan iman ini bukan selfish, bukan sendiri-sendiri mau nomor 1. Ya, kalau kita perhatikan dalam pertandingan iman ini tidak ada istilah 1, 2 dan 3. Tapi hanya ada satu istilah, yaitu pemenang saja. Pemenang itu mereka yang sudah dapat menghabiskan sampai ke garis penamat satu perlombaan, itulah pemenang. Jadi Paulus katakan kalau kamu menang dalam kehidupan kerohanian kamu, dalam menghidupkan kehidupan rohani, buah-buah roh itu, maka kamu akan mendapat hadiah itu hidup yang kekal. Apakah salah untuk saya menjadi seorang yang kaya ataupun memiliki visi yang di depan? Tidak salah. Ya, dalam kehidupan Kristen tidak salah. Tetapi bukanlah itu fokus utama kehidupan kita. Fokus utama kita adalah kehidupan rohani. Dan tadi dikatakan omong kosong. Apa itu omong kosong? Kalau kita pelajari di dalam Yesaya tadi tentang hari Sabat, tidak boleh berkata omong kosong, maka boleh kita samakan artinya di dalam Paulus katakan ini di dalam ayat yang ke-20 pasal yang ke-6, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipersiapkan kepadamu, hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci, yang bertentangan dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Omong kosong di sini Paulus sedang memberitahu kepada kita bahwa hindari percakapan-percakapan ataupun ya kata-kata yang tidak membangun. Apalagi terutama sekali membangun. Ini kan konteks dia membangun kehidupan kerohanian. Apalagi percakapan-percakapan yang tidak membangun kerohanian kita, itu janganlah kita ucapkan. Ya. Janganlah kita ucapkan, apalagi yang merosotkan. Yang tidak suci itulah yang merosotkan pemikiran ataupun merosotkan iman kita. Yang mungkin saja kita menganggap itu sebuah pengetahuan, tetapi sebenarnya itu salah. Kembali lagi, kita kembali ke pelajaran kita bahwa bukan semua pelajaran dunia itu kalau itu bertentangan dengan Alkitab, sudah semestinya itu adalah satu yang salah. Jadi kita harus hindari itu. Jadi sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, hati-hati tentang apa fokus utama kehidupan kita. Ya, fokus utama kehidupan kita adalah menghidupkan kehidupan rohani, berjalan dalam pertandingan iman, menang dalam pertandingan tersebut dan mendapat hadiah hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi sebaliknya kita harus jadi contoh ya. Boleh kaya, tapi harus kita tahu kita itu fokus utama kita apa. Oke? Jadi ini menarik kita kepada satu lagi persoalan.
persoalan. Bilang mama saya dulu lagi, Puyung, bijak-bijak kau cari kawan. Kalau kau pelajari sesuatu, bijak-bijak kau untuk digest itu sama ada itu betul ataupun tidak. Kan macam kita punya yang kita cakap tadi, yang betul tidak semestinya benar, yang benar sudah tentu dia betul. Jadi mungkin di dalam pembelajaran kita ini ataupun waktu kita mengajar ini, apa sebenarnya yang harus anak muda ini ketahui tentang seni dan juga sains, ya, apa yang mereka harus pegang supaya mereka ini tidak jatuh kepada sebuah pemikiran yang meragukan Tuhan dan seterusnya akan meninggalkan Tuhan. Kan? Kebanyakan ya, tidak saya bilang semua, tapi kebanyakan orang yang terlalu obses tentang seni dan sains ini kebanyakan meragukan Tuhan dan cenderung meninggalkan Tuhan. Jadi mungkin apa yang boleh kita bekalkan kepada anak-anak muda ini, Saudara Jetland mungkin boleh. Terima kasih. Oke, itu sangat menarik di mana sudah disentuh tadi sebagai ada satu hubungan ataupun mencari teman, di mana dalam buku Amsal 1 tadi mengatakan bahwa kalau seseorang itu berkawan dengan seseorang yang bebal, semestinya dia akan terjerumus kepada situasi yang tidak baik, yang bebal juga. Oke. Bila kita sampai ke topik ini tidak lari kepada bagaimana kita zaman sekarang. Ramai yang belajar di luar sana, sama ada institusi keagamaan maupun bukan keagamaan, tapi asas itu harus ada. Dan di sana kita belajar tentang seni dan sains. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa pelajar-pelajar mempelajari seni dan sains ini boleh saja mencapai impian mereka, cita-cita mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Begitu juga dibantu dengan guru-guru di kelas ataupun subjek tersebut, di mana guru-guru itu harus meyakinkan pelajar-pelajar dia untuk mempercayai apa yang diajarkan itu supaya pelajar itu boleh pas dalam peperiksaan. Tapi kita kembali kepada perspektif Alkitabiah. Apa yang Alkitab katakan dengan semua pengetahuan yang dikatakan seperti Saudara Elba tadi. Tidak semua pengetahuan ini membawa kepada Tuhan. Jadi di sini ada satu petikan yang menarik, di mana dalam perspektif Kristen, apa gunanya pengetahuan, termasuk pembelajaran kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan, apapun kelas, apapun level kita. Apa guna semua itu kalau itu tidak dapat membezakan tentang sesuatu yang benar dan salah? Dan apa gunanya pengetahuan itu kalau itu tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang jahat, dan juga membezakan kebenaran dan kesalahan? Nah, ini adalah perspektif Kristen. Nah, jadi saya mau membuka mindah kita lagi, di mana apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Advent ataupun Kristen pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menimba pengetahuan. Nah, kita pergi melihat sejarah orang-orang yang bijak pandai, yang tersohor. Kita anggap mereka ini yang terunggul di dunia. Kita melihat sejarah mereka pun itu tidak dapat disamakan dengan orang-orang yang mempunyai kehidupan yang bermoral tinggi dan jujur. Nah, jadi saya mau tambah lagi soalan itu, mau membuka mindah kita. Adakah semua pengetahuan yang dianggap baik itu menghasilkan buah yang baik? Nah, dalam situasi kita banyak nasihat. Kamu harus belajar, sekolah tinggi-tinggi, keluar mendapat gaji yang tinggi juga, besar, dan membantu keluarga. Iya, betul itu. Itu banyak nasihat seperti itu. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita dapat melihat bahwa orang-orang yang tersohor, yang sudah maju mempunyai pendidikan tinggi, tidak keluar dari konteks kita mengenai sains dan juga seni, di mana saintis lah yang kita pandang pertama. Saintis ini tergolong sebagai mereka yang bijak pandai, mencipta segala sesuatu seperti nuklir, bom musnah besar-besaran. Adakah semua ini membawa kepada kebaikan? Memang kerja mereka itu
cukup baik, mendapat gaji yang bagus, menolong keluarga, menolong masyarakat, tetapi hasil kerjaan mereka bom digunakan dalam peperangan, membunuh ramai orang. Tapi itu adalah hasilnya. Dan kita dapat melihat juga bagaimana situasi manusia yang sangat dipengaruhi, mau menjadi bijak, pandai, tersohor, dikenali ramai, itu membawa kepada kejatuhan. Dalam perspektif Alkitab, kita harus mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal 1 ayat 7, saya hanya mengatakan bahwa permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Tapi orang bodoh ataupun orang bebal, dia menghina hikmat dan pendidikan, yaitu firman Tuhan ini sendiri yang sudah terlebih dahulu wujud sebelum para saintis mulai beroperasi di dunia ini. Amin. Nah, jadi itu sedikit info yang mungkin saya boleh kongsikan pada saat ini. Terima kasih. Sangat-sangat bagi saya ini ada satu lagi pepatah baru yang saya dapat. Apakah itu? Yang enak, yang siok, kalau kita punya bahasa Sabah, yang siok itu bukan selalunya benar. Tapi yang benar selalu siok. Ya kan? Selalu baik. Jadi ini menarik kita kepada keraguan Ayub. Ya. Kalau kita boleh baca di dalam Ayub ke-38, pasal ke-38, ini semua adalah jawaban Tuhan kepada Ayub. Dimana kalau kita kasih ringkas cerita Ayub ini, kan dia kehilangan segala sesuatu yang dia punya, termasuk dia punya anak, ternakan dia, harta dia, semua segala sesuatu. Malah dia sakit dan istrinya meninggalkan dia kan. Istrinya bawa dia untuk meninggalkan Tuhan lagi. Tetapi Ayub, kalau saya di dalam situasi ini, saya pun bertanya, saya pun berhak ragu kan. Mana kau ketika saya dalam keadaan begini? Ya kan? Sedangkan cinta pun, di mana kau ketika saya dalam keadaan galau? Ya, anak-anak muda ya, begitu ya, anak-anak muda. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada Ayub? Mungkin ada yang mau kasih tanggapan tentang, ada di antara panel yang mau kasih tanggapan tentang apa sebenarnya inti dari jawaban Tuhan sebenarnya sama Ayub ini. Apa sebenarnya? Mungkin saudara Ardi ataupun saudara Jetland, juga Enos dan Elver, mungkin ada yang kita terfikir ya. Apa di sebalik jawaban Tuhan kepada Ayub? Mungkin saudara Jetland ada yang dipikir-pikirkan dari tadi, dia tengok-tengok saya ini macam ada yang dia mau cakap tentang Ayub ini. Macam ada utang. Terima kasih ya. Bila kita melihat tentang cerita Ayub ini sangat menarik. Nah, dan kita dapat melihat juga bagaimana Ayub dalam bab sebelumnya, Ayub 25, 12, ataupun di mana bab sebelum Ayub 38 ini, Ayub mulai merasa ragu, ataupun dia hampir, kita boleh dikatakan situasi kita hampir saja terpesong. Nah, jadi Ayub 38 ini adalah jawaban Tuhan kepada Ayub. Nah, saya suka untuk membawa kepada ayat yang keempat, Ayub 38 ayat yang keempat mengatakan, Tuhan mengatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Nah, jadi di sini Tuhan mau menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kawalan tangan Dia yang esa. Jadi kita dapat melihat Ayub tidak diuji melebihi batas yang dia boleh. Di mana Tuhan itu sangat baik, Dia bersama dengan Ayub, dan itulah yang membuatkan kita zaman sekarang ada harapan, di mana pencobaan ataupun keraguan-raguan kita itu tidak melampaui batas kita. Kita coba uji Tuhan dan pasti Tuhan akan memberi jawaban. Dan kita dapat melihat juga di sini bahwa Tuhan itu sentiasa bekerja. Kita dapat melihat dalam Yohanes 5 ayat 17, bekerja sepanjang masa dalam alam maupun dalam hidup kita. Jadi mungkin ada pendapat dari sahabat-sahabat
saya yang lain. Mungkin ada penambahan. Mungkin Elver. boleh sedikit. Jadi di pasal yang ke-38 Ayub ini adalah Yesus memberitahu Ayub, karena Ayub sudah mencari-cari bertanya kepada Tuhan, mana Tuhan ketika saya berada dalam masalah. Itu ekspresi seorang manusia yang sedang dalam kesempitan. Di ayat 38 Tuhan katakan, tadi ayat yang keempat, dia bilang, di mana kamu waktu saya membuat bumi ini? Kalau saya ditanya seperti itu, satu seperti Belum lahir. ya, seperti satu tempelengan, ya, tamparan yang sangat sakit. Ya. Tamparan luar Jadi biasa. kau belum lahir, saya sudah buat nih dunia, kau belum lahir. Kau banyak bertanya. Banyak. Kalau mengeluh. bos tuh, oh ini komplain. Ya, banyak komplain. Ya. Tapi Tuhan tidak sebenarnya bukan mau condemn Ayub. Ya. Betul. Tuhan sedang memberitahu kepada Ayub, juga kepada kita semua. Di mana kita ketika Tuhan sedang mencipta langit dan bumi? Ya, sebenarnya sudah tentu tidak ada. Kita belum ada, belum lahir. Jadi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu. Apa yang saintis sedang lakukan kalau kita baca di hari Kamis? Saintis sedang mau membuktikan bahwa Tuhan itu tidak wujud. Bukan saintis yang para mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Saintis ada juga yang percaya akan Tuhan. Mereka yang tidak percaya akan Tuhan ini yang evolusi percaya kepada teori evolusi, Big Bang. Mereka ini sedang mau membuktikan, benar-benar mau membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu terjadi secara alami, natural, tidak ada yang menopang. Tapi seperti yang Saudara Enos sudah tekankan tadi di hari Ahad, lalu kita keluar saja dari tempat kita, dari rumah kita, bahkan kita lihat satu sama lain, itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada hadir, ataupun Tuhan itu wujud sebagai sebuah oknum yang mencipta. Jadi Tuhan menjawab Ayub, juga Tuhan menjawab para ilmuwan, bahwa pengetahuan yang kita miliki itu, kalau itu tidak berlandaskan dengan apa yang sudah dia katakan, maka itu adalah salah. Dan dia katakan jangan ikuti. Ikutilah apa yang saya sudah katakan, karena saya yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya boleh kongsikan. Betul. Terima kasih. Mungkin satu penambahan pendek lagi dari apa yang kita saudara Jetlin sudah bagi tahu tadi. Dalam Ayub 38, salah satu daripada message secara pribadi yang saya lihat di sana adalah apabila Ayub komplain, selain daripada Tuhan menjawab kepada Ayub, dia juga ingin mengatakan kepada kita semua yang ada di di bumi sekarang, sayalah pencipta segala sesuatu. Di segala-gala perkara yang ada di keliling kamu itu, saya ada di sana. Bukan setakat ada di sana, tapi saya ada di sana untuk kamu. Ini keindahan dan kekudusan ini saya ciptakan supaya kamu itu terjaga. Jadi Tuhan ingin juga Ayub ingat, sebelum ada segala sesuatu terjadi, saya sudah bersedia untuk kamu. Semua ini Tuhan bikin seimbang. Iya, betul. God is in control gitu Yes, ya. betul. God is in control. Mungkin dalam ini ada pertanyaan saya tentang seputar hal ini. Bagaimana ini, Saudara Enos? Apakah salah? Apakah salah kita ini? Apakah salah kita ini melakukan komplain? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kok bisa jadi seperti ini kalau begitu ya? Kok bully jadi macam ini? Kan? Jadi, Bully. Salahkah kita komplain? Macam mana? Dosa kah? Saudara Enos boleh menjawab. Dosa kah itu Baik, kita terima sama kasih. Tuhan? Kalau begitu kita coba lihat dulu definisi. Kalau ditanya komplain itu dosa atau tidak, kita harus lihat kita. Bagaimana ini ya? Apa sebenarnya definisi berdosa ini sebenarnya? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi setiap kali kita melanggar hukum Allah, maka kita akan berdosa. Pelanggaran hukum Allah ini kita boleh simpulkan dari segi perbuatan kita, pemikiran kita, bahkan perkataan kita yang kita ucapkan. Itulah sebab ada disebut di sana, omong kosong itu tidak baik. Nah, berbicara mengenai keluhan, kalau saya mengeluh, apakah saya berdosa? Apa arti sebenarnya daripada mengeluh? Kalau saya tuduhan Iya. perasaan dong. Ya. Saya Kalau meluap. mengeluh ini betul, terima kasih. Sorry saya potong. Tidak apa juga.
Kalau mengeluh ini kita meluahkan isi hati kita kepada siapa saja, sama kepada orang yang terbabit. Jadi saya mengeluh karena saya merasakan ini. Apakah itu sudah berdosa? Menurut saya tergantung apa keluhan kamu. Ya. Tapi kalau di posisi Ayub, dia tidak berdosa seingat saya. Karena Ayub mengeluh dan akhirnya kita coba baca di Ayub 42. Saya senang baca ini. Oleh sebab itu 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan kesal menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada penyesalan Ayub terhadap apa yang dia lakukan kepada Allah. Kalau kita lihat Ayub pasal yang pertama, dia ini dikatakan Tuhan sendiri bahwa dia adalah orang saleh, jujur. Kan? Bukan kita yang katakan itu, tapi Tuhan yang katakan. It's mean dalam hal itu kalau kita komplain kepada Tuhan, kita tengok apa jenis komplain yang kita luahkan kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita berdosa kalau kita mengucapkan satu kata-kata. Tetapi kalau kita merasa kita luahkan sesuatu apa yang kita rasakan, itu tidak berdosa menurut saya dan menurut Alkitab juga. Terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat. Iya ya. Mungkin ketika kita komplain itu dia lihat juga mungkin ya, nanti setelah kita komplain apa kita bikin. Apakah kita tarik balik, apakah kita tetap setia gitu ya. Mungkin dalam pelajaran hari Kamis ini kita boleh lihat bahwa Tuhan sedang menyampaikan sesuatu sama Ayub. Dan seterusnya Ayub mengerti dan Ayub bilang, saya cabut perkataan saya. Rupanya segala sesuatu Tuhan sudah kasih nyata sama saya. Tapi ketika kita lihat dalam situasi kemanusiaan pada zaman hari ini, mungkin ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada Ayub. Ada sesuatu yang boleh kita pelajari daripada Ayub. Saya kira dari seorang daripada kita ataupun setiap satu daripada kita ada refleksi berbeza mengenai Ayub ini. Mungkin saudara Jetlen boleh kasih tahu apa yang saudara Jetlen boleh tarik daripada situasi Ayub kepada situasi kehidupan kita sementara kita mempelajari seni, sains dan segala yang ada di muka bumi ini. Mungkin boleh. Terima kasih. Jadi kita kembali kepada hari Kamis ini, kita dapat melihat bagaimana saintis yang tidak percaya ini ya, mereka mengkaji, dan bila mereka mendapati sesuatu yang mereka kaji itu mereka tidak mendapat hasil, mereka susah untuk mereka mau membuktikan. Contohnya seperti tentang asal usul. Jadi mereka mulai menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri, menggunakan teori mereka sendiri. Jadi ini tidak jauh bezanya dengan situasi kita zaman sekarang, seperti zaman Ayub juga. Di mana Ayub komplain, tapi Ayub menarik kembali dan kembali kepada Tuhan. Tadi saintis, bila sesuatu yang dia tidak dapat kaji itu, sepatutnya dia boleh serahkan itu adalah hasil daripada kuasa Tuhan yang tidak sukar untuk kita pahami. Dan begitu juga hidup kita. Jika sesuatu yang berlaku dalam hidup kita itu sukar untuk kita pahami, kita boleh serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bersama kita membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, saintis ini bukan menyerahkan kepada Tuhan, malah dia mengatakan bahwa itu adalah hasil daripada Big Bang atau adalah teori-teori. Mereka merujuk kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Tuhan. Jadi sebagai orang muda zaman sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat percaya? Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan memandai-mandai dalam diri kita sendiri. Betul. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin ada daripada saudara Elver. Sudah dikatakan sebenarnya tadi ya. Kalau sudah ketahuan salah, ngaku saja salah. Jangan benar-benarkan lagi yang salah. Dengan alasan. Jangan banyak alasan. Mungkin dari saudara Ardi.
Ya, saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan tadi. Saya sangat setuju kalau kita menyerahkan saja seluruh hidup kita kepada Tuhan, ada banyak benda yang kita elak daripada stres. Nah, kita cuma kasih lepas saja kepada Tuhan. Tapi tidak berarti bila kita lepas itu kita lepas tangan juga, tidak. Kita kena ada usaha juga. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jangan bilang kita komplain tapi kita duduk diam saja. Itu makanan tidak masuk mulut itu. Saya lapar tapi duduk. Duduk saja. Masuk mulut. Oke. Saudara Enos. Oke, apa yang kita boleh tambahkan daripada pelajaran ini adalah kita boleh melihat bahwa orang yang mempunyai pendidikan Kristen sejati ini dia berbalik kepada Allah. Betul. Jadi pendidikannya itu berbalik kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tetapi orang yang berpendidikan dunia akan bersandar pada diri sendiri. Ya, itu yang kita boleh pelajari. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita boleh buka di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, semua orang sudah arif dengan hal ini sebenarnya. Dalam pendidikan sains, seni dan sains ini sebenarnya kita dasarkan sama Tuhan. Amin. Dasarkan sama Tuhan. Karena pandai-pandai pun kita tidak akan tahu bagaimana batu itu, dari mana udara itu, ya. Bagaimanapun kita sampai sekarang dan selamanya kita tidak akan pernah mengerti bagaimana latar kehidupan kita. Tapi serahkan sama Tuhan. Saya suka untuk baca Amsal 3 ayat 5 ini sebagai kesimpulan yang boleh kita tarik daripada seni sains yang kita pelajari ini. Dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Jangan pernah bersandar sama pengertian manusia sahaja, melainkan Tuhan adalah latar belakang dari segala sesuatu yang kita pelajari dari dunia ini. Amin. Kembali Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan luar biasa, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Marilah kita sentiasa berada dalam jalan Tuhan. Kita minta Saudara Enos untuk memimpin kita dalam doa tutup sekolah sahabat kita, pembelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar suatu pelajaran yang sangat berharga. Biarlah pelajaran ini bukan hanya bermain di minda kami, tetapi kami aplikasikan ini semua dalam kehidupan kami. Biar kami layak disebut anak-anak-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, memberkati dimanapun kami berada. Yang sedang mendengar, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Yang tidak sempat bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka dengan hal yang sama. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Adakah kau sadari ramai jiwa yang hilang, sering mereka sendiri menghadapi tantangan. Tuhan pasti melihat dan Ia juga